بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwanafiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah al-haditsus sadis was sab'un. Hadis yang ke-76. Karamullahi ta'ala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadhaku Allahu ila rajulaini, Allah tertawa melihat dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhara, yang satu membunuh yang lainnya, yadkhulanil jannah, tapi mereka berdua masuk surga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, yang ini berperang di jalan Allah kemudian sampai terbunuh. Thumma yatubu Allahu 'alal qatil, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat si pembunuh. Fayuslim, kemudian masuk Islam. Fayustashhadu, kemudian dia ternyata juga mati syahid. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat sifat al-dhahik. Al-dhahik artinya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Tentunya tertawanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tertawa makhluknya. Tertawa sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir.
Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian faedah yang lain. Dalam hadis ini terdapat karamullah taala, yakni kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang betapapun besar dosa yang dilakukannya. Seperti kasus dua orang laki-laki, satunya muslim, satunya kafir. Si muslim berjuang, berjihad fisabilillah melawan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan syahadah kepada pejuang muslim tadi sehingga gugur di medan pertempuran. Tidak lama setelah itu orang kafir yang berhasil membunuh pejuang muslim tadi bertaubat dan menyatakan masuk Islam, maka Allah taala menerima taubatnya. Kemudian dia ikut bergabung dengan tentara kaum muslimin dan berjuang membela agama Allah, dan ternyata dia gugur juga di medan pertempuran di tangan pihak lain. Nah, dosa membunuh termasuk dosa yang besar. Ya. Nah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu ialah neraka jahanam. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Itu menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keutamaan mati syahid ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tertinggi ialah dukhulul jannah. Orang itu masuk surga. Tidak ada lagi kehormatan untuk syuhada kecuali apa ini? Al-jannah. Bila memang benar-benar dinyatakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syahid yang dinyatakan oleh manusia. Karena gelar syahid dan syuhada, nah, itu adalah merupakan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan orang itu syahid atau syuhada kecuali ada nas dari Allah taala dan Rasulnya yang menyebut nama orang itu. Kalau tidak disebut namanya, maka kita hanya bisa berharap orang yang mati di medan pertempuran dalam jihad fisabilillah membela agama Allah, kita berharap orang ini mati apa ini? Syahid. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa keislaman seseorang dan taubat seseorang itu menghapus dosa-dosa kekufuran yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau ada orang kafir memiliki dosa sepenuh bumi, setinggi langit, sebesar gunung, kemudian masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur, maka semata-mata keislamannya saja tadi, hanya dengan keislamannya saja tadi,
semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya yang setinggi langit, sepenuh bumi dan sebesar gunung itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap lagi. Ini juga menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, Al-Haditsus Sabi' was Sab'un. Hadis yang ke-77. An-nahyu an tamannil maut. Larangan mengharap kematian. An Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharap kematian dikarenakan mendapatkan musibah. Fa'in kana la budda fa'ila, jika memang dia mau tidak mau harus meminta kematian, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, dalam arti hendaknya teruskan hidupku ini selama hidupku ini membawa kebaikan untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku jika memang dengan wafatku itu bisa mendatangkan kebaikan bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Ikhwanatina azakumullah, sudah merupakan kenyataan yang ada di tengah-tengah manusia, ya. Kalau datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang berat, baik itu berupa marad, penyakit yang datang terus menerus silih berganti, tidak kunjung sembuh, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengobatinya, atau faqr, kemiskinan, terkait dengan krisis ekonomi, bangkrut usahanya, banyak hutangnya, banyak tanggungannya. Setelah sebelumnya merasakan kenikmatan yang cukup besar, musibah yang azim, termasuk khauf, perasaan takut yang cukup menyelimuti hati seseorang dikarenakan adanya peperangan, adanya teror dan lain sebagainya. Kadalik, ini biasanya orang-orang yang lemah imannya lebih memilih mati saja daripada harus menanggung beban penderitaan yang cukup besar ini. Menurut mereka, mati sudah beres, nggak terlalu banyak permasalahan yang ditanggung. Padahal, orang itu kalau minta mati, mengharap mati, padahal belum waktunya. Nah, itu banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan diterimanya setelah kematian yang ia harapkan tadi itu, kalau betul-betul dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia telah melakukan dosa karena berkeluh kesah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah,
tidak sabar menghadapi takdir Allah, berkeluh kesah dengan takdir Allah, sehingga sampai mengatakan, ya Allah, matikan saya saja, ya Allah, saya sudah tidak tahan menghadapi ujian yang berat yang selama ini menimpa saya, matikan saya saja, ya Allah. Ya, itu termasuk bentuk keluh kesah, tidak sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa. Nah, kalau dia mati, berarti dia membawa apa ini? Dosa. Yang ini tanggung jawabnya ialah di akhirat nanti. Berbahaya, ya. Kalau sampai tidak diampuni oleh Allah, maka resikonya ialah harus ditebus dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif yang kedua dari orang yang suka mengharap kematian ialah dia telah melakukan tindakan bodoh, pikiran yang sempit. Mungkin dengan mati semua masalah beres, padahal dia tidak tahu kalau mati nanti dia itu nanti dapat azab di alam kubur ataukah dapat nikmat. Enggak memperhatikan masalah itu. Seolah-olah kalau mati urusannya beres, ternyata setelah mati dia dapat azab di kubur. Nah, azab kubur penderitaan yang lebih berat daripada sekedar musibah yang dialami di dunia. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak menyelesaikan masalah, malah tambah apa ini? Masalah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, mengharap kematian dikarenakan musibah yang dialaminya termasuk bentuk kebodohan dan sempitnya cara pandang seseorang. Seolah-olah dengan kematian semua urusannya beres, selesai, masalah. Padahal setelah itu dia tidak tahu, ternyata dia diazab di alam kubur. Wal musta'an. Ya, lari dari musibah, ternyata mendapat musibah yang lebih besar lagi. Nah, azab kubur itu lebih besar daripada penderitaan di dunia. Kemudian dengan mengharap kematian, berarti dia mengharapkan terputusnya kesempatan untuk beramal soleh. Kesempatan untuk bertaubat dan beramal soleh. Barakallahu fikum. Kalau orang sudah mati, berarti sudah tidak punya kesempatan untuk beramal soleh lagi. Nah, maka orang yang mengharap kematian itu berarti mengharap amal solehnya sudah sampai di sini saja. Seolah-olah sanggungnya sudah banyak, bekalnya sudah banyak. Nah, ini termasuk sikap yang cukup membahayakan, ya. Bisa jadi orang itu justru mati dalam keadaan tidak membawa bekal amal soleh, dikarenakan dia sudah mati duluan sebelum memperbaiki dirinya. Allahul musta'an. Jadi mengharap kematian ketika mendapat musibah berarti mengharap terputusnya amal soleh dari dirinya, ya. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan kisah Maryam bintu Imran ketika mendapatkan fitnah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai berkata, ya laitani mitu qabla hadza. Duhai kiranya aku mati sebelum adanya peristiwa ini. Hamil tanpa suami. Nah, ya laitani mitu qabla hadza. Dijelaskan oleh para ulama, maka tindakan Maryam ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengharap kematian itu dibolehkan dalam syariat
di zaman Maryam binti Imran, syariat Nabi Zakaria. Kemungkinan pertama, ya, yang kalau memang ini kemungkinannya berarti tidak berlaku untuk syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan dalam syariat Rasulullah ada larangan untuk mengharap apa ini? Kematian dengan sebab musibah yang menimpa diri kita. Kemungkinan yang kedua ialah harapan Maryam tadi ialah khaufan minal fitnah, karena khawatir akan terfitnah agamanya. Jadi mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Daripada tidak bisa selamat agamanya, maka dia mengharap kematian. Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan oleh para ulama, pengecualian. Bukan karena musibah, utangnya banyak atau apa, tidak. Tapi karena khawatir agamanya apa ini? Terfitnah. Misalkan ya, terjadi banyak fitnah, banyak orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Nah, serangan bid'ah itu bertubi-tubi dalam keadaan tidak mampu dibendung. Dia khawatir jangan-jangan terpengaruh terhadap serangan-serangan kebid'ahan itu dan jatuh sebagaimana yang lainnya telah jatuh berguguran, terpengaruh dengan kebid'ahan yang sudah menyebar. Maka dia pun berharap untuk mati sebelum fitnah agamanya, ya, sebelum apa ini? Agamanya terfitnah. Maka ini dikecualikan, nggak apa-apa. Bukan karena nggak punya uang, bukan karena apa ini? Sakit, ya. Semata-mata untuk menjaga agamanya ini supaya tidak terpengaruh dengan penyimpangan yang sudah menyebar, yang mungkin dia tidak sanggup untuk membentengi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan itu. Maka dia pun diperbolehkan untuk mengharap apa ini? Kematian dengan membaca apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, teruskan hidupku selama hidupku itu membawa kebaikan untukku, dan matikan saja aku jika ternyata mati itu membawa kebaikan untuk Al-Taufiq. Kadzalika, termasuk ada syubhat di kalangan sebagian kaum muslimin yang membolehkan orang itu mengharap kematian, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berkata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah waliku, pelindungku, penolongku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Walhiqni bis shalihin, dan kumpulkan aku bersama dengan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Yusuf menyatakan tawaffani muslima, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Nah ini khanabutin a'azakumullah, jawabannya bagaimana? Nabi Yusuf sampai mengharap kematian. Al-jawab, harapan Nabi Yusuf tadi itu bukan mengharapkan mati karena musibah, tetapi mengharap matinya husnul khotimah. Karena jelas dalam lafaz itu tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Sebagaimana orang yang berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan di atas jihad fisabilillah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan di atas amal saleh. Ya Allah, berilah aku apa ini? Husnul khotimah. Itu enggak apa-apa.
tidak termasuk mengharap kematian yang apa ini? Terlarang. Barakallahu. Jadi sekali lagi, mengharap kematian yang dilarang itu ialah satu, dikarenakan ada musibah yang menimpa. Yang kedua, dalam rangka lari dan berkeluh kesah dari apa ini? Musibah. Kalau bukan ini, maka tidak apa-apa. Seperti dia tadi ya kan, dikarenakan takut agamanya terfitnah, terpengaruh, ya, hanya dia minta supaya dimatikan saja sebelum dia terjatuh dalam penyimpangan, atau mengharap matinya mati husnul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Jadi mengharap kematian yang dilarang apabila mengharapnya itu ketika mendapat musibah, dan yang kedua dalam rangka apa ini? Lari dari musibah dan berkeluh kesah serta tidak sabar dalam menghadapi musibah. Wallahu ta'ala bisawab. Qala rahimahullah al-haditsu tsamin was sab'un. Hadis yang ke-78. At-tahdhir min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. Peringatan untuk berhati-hati dari fitnah dunia dan fitnah wanita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis rasanya dan hijau memandang. Ya, manis biasa, hijau dipandang. Ya, nah, segar begitu ya. Nah, apalagi memang daerahnya hijau. Nah, ya, nah. Wa inna Allah mustahlifakum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kalian untuk mengurus bumi itu. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah akan memantau kalian apa yang kalian kerjakan di bumi itu. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sungguhnya fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel ialah fitnah wanita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang dimaksud dengan fitnah dunia itu ialah fitnah apa ini? Harta, ya, kedudukan dan yang sejenisnya, anak dan lain-lain, ya. Fitnah wanita juga termasuk fitnah apa ini? Dunia. Tapi mengapa disebutkan secara khusus fitnah wanita? Padahal wanita juga termasuk bagian dari hijaunya dunia. Katanya orang, kalau nggak ada wanita, dunia ini warnanya hitam, ya nggak hijau, nggak segar begitu ya. Nah, begitu. Makanya orang barat kan menjadikan wanita untuk seger-segeran, ya kan? Nah, mobil ada wanitanya, ya kan? Segala macam kehidupan itu ada wanitanya. Itu baru segar katanya. Nah, baru hijau. Nah, kalau nggak ada wanitanya, gelap. Nah, barakallahu fikum.
Kalau ada permasalahan yang sudah tercakup dalam bagian yang umum, tapi dia masih disebut juga, itu menunjukkan sangat besarnya posisi dia yang disebutkan secara khusus. Di sini kan fitnah dunia kan sudah umum, apa saja yang ada di dalam dunia, termasuk di dalamnya wanita. Dan kenapa wanita kok disebut secara khusus? Itu menunjukkan betapa besarnya dan dahsyatnya fitnah wanita, melebihi fitnah-fitnah yang lain. Melebihi fitnah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israil itu adalah wanita. Bani Israil itu tidak lain ialah perwujudan dari orang Yahudi. Yang tetangganya ialah Nasrani. Yang tetangganya lagi ialah orang kafir yang lain. Nah, dan ini benar terbukti. Yang namanya Eropa dan juga negara Barat, ya, nah, itu dikatakan hancur agamanya dengan sebab apa ini? Wanita. Ya, dengan sebab apa ini? Wanita. Dari sisi moral, dari sisi agama, itu kualitasnya lebih baik bangsa Timur. Ya. Nah sekarang ini sebagian orang Barat menyadari tentang fitnah wanita itu. Mungkin mereka sudah puas ya, nah sudah bosan. Akhirnya wanita-wanitanya dilarikan ke Timur. Dan ini menyebabkan hancurnya juga bangsa Timur. Jepang hancur, Cina hancur, nah, Singapura hancur, Indonesia juga hancur. Nah, Malaysia juga hancur. Nah, karena wanita ada di mana-mana, tidak hanya di Eropa dan Barat. Kota hancur, desa juga hancur. Nah, soalnya ada wanitanya. Nah, pokoknya setiap ada tempat ada wanitanya, dan wanita itu, nah, tidak melaksanakan adab-adab syariat, pasti ada kehancuran di situ. Kehancuran nilai moral dan agamanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi untuk menghadapi fitnah dunia dan fitnah wanita ini hanya ada satu senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Apa itu? Al-ilmu syar'i wal amalu. Benteng berupa ilmu syariat dan pengamalannya. Ada pengamalannya itu. Kalau enggak diamalkan, bukan jadi senjata. Bukan jadi senjata yang membentengi kita, tapi justru senjata yang menusuk kita sendiri. Ya. Nah. Gitu. Semua manusia yang masih bersih fitrahnya itu semuanya sepakat kembali kepada syariat merupakan solusi yang paling penting dalam menghadapi fitnah dunia dan fitnah wanita. Gitu. Ya, bukan kembali ke desa. Desa juga hancur tadi karena banyak wanita desa. Ya, nah, bukan pula berarti kembali ke pesantren. Banyak juga pesantren yang hancur karena banyak santriwatinya yang tidak melakukan adab-adab syariat. Tapi kembali kepada syariat dan pengamalannya, dimanapun saja berada, dimanapun saja kita berada, kembali kepada syariat dan pengamalannya. Kalau orang itu mau mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya, itu sudah cukup untuk membentengi dirinya.
tanpa itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda sama Imratul Aziz. Nah, Al-Aziz ini Raja Mesir saat itu. Ini important. Dan belum pernah menggauli istrinya sama sekali. Istrinya ini cantik. Ya. Sejak menikah sampai saat datangnya Nabi Yusuf, itu belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Begitu melihat Nabi Yusuf yang Masya Allah ketampanannya itu mewakili separuh ketampanan manusia di dunia ini, dijadikan satu. Nah, kalau ini ganteng, dijadikan satu, jadilah Nabi Yusuf yang ganteng. Nah, ganteng betul ganteng. Nah, orang yang menyaksikan Nabi Yusuf itu tidak akan percaya beliau itu adalah manusia. Nah, kalau ada yang ganteng kan di antara kita masih dianggap manusia, ya. Nah, Nabi Yusuf itu sampai orang yang menyaksikannya itu tidak percaya itu manusia, itu malaikat itu. Saking gantengnya. Seperti siapa? Wallahu ta'ala bisawab. Nah, ya. Digoda sama Zulaikha. Nah, Imratul Aziz diajak untuk berzina. Nah, apa bentengnya Nabi Yusuf? Itu Nabi Yusuf sudah punya benteng. Al-ilmu syar'i wal amalu bih. Beliau sudah punya ilmu syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan saat itulah beliau mengamalkannya, maka selamatlah beliau dari fitnah. Nah, kalau saja saat itu tidak diamalkan, ya hancur. Kalian ya hafal Quran, hafal hadis, tahu kitab-kitab para ulama, dan menguasai ilmu ini dan ilmu itu. Dikunci sama seorang wanita yang cantik, diajak berzina. Nah, akan dijaga rahasianya. Nah, kadzalika, kalau kalian mau mengikuti ajakannya, berarti kalian hanya berilmu syariat dan tidak mengamalkan. Berarti ilmu syariat tidak membentengi kalian, ya. Nah, kalau kalian betul-betul mengamalkannya dan kemudian berkata, ya Allah, matikan saya saja ya Allah, daripada saya harus hancur agama saya. Nah, saat itu boleh, karena agamanya terancam, ya kan? Nah, kunci itu. Nah, ya Allah, matikan saya saja ya Allah, daripada saya harus hancur agama saya, ya. Nah, bukan berkeluh kesah dengan takdir Allah, tidak, tapi dalam rangka menjaga agamanya. Maka saat itu bisa menjadi benteng. Tapi kalau tidak diamalkan, ya bukan benteng namanya, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang nggak paham ilmu syariat? Ya sudah, nggak punya benteng. Tahu sendiri kan? Nah, cepat atau lambat, kalau diserang fitnah dunia dan fitnah wanita secara khusus, dia tidak akan bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, dia akan jatuh bergelimpangan. Tidak mampu menangkis serangan fitnah dunia dan fitnah wanita. Nah, barakallahu, hati-hati dia. Nah, kenapa kok gak ada fitnah laki-laki? Laki-laki itu kok menarik mungkin. Nah, yang menarik itu ialah dunia yang dimilikinya. Ya kan? Nah, banyak wanita itu gak peduli dengan ketampanan laki-laki, yang penting uangnya banyak. Nah, yang
Yang penting itu apa? Punya apa? Gunanya laki-laki ganteng sekali tapi nggak punya apa-apa. Dia bisa membahagiakan dirinya. Nah, begitu. Dan memang demikian, ya. Nah, memang sisi keindahan itu laki-laki itu kurang indah. Itu sudah sunatullah, ya. Nah, barakallahu fikum. Makanya jarang sekali wanita yang terfitnah dengan apa ini? Laki-laki. Yang banyak itu ialah laki-laki terfitnah dengan apa ini? Wanita. Barakallahu fikum. Baik. Sampai berapa? Nah. Qala rahimahullah al-haditsu at-tasi' was-sab'un. Hadis yang ke-79. Syu'abul iman, cabang keimanan. Iman itu bercabang-cabang. Itu menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Itu menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Semakin banyak cabang keimanan yang ditinggalkan oleh seseorang, semakin berkurang apa ini? Imannya. Semakin banyak cabang keimanan yang diamalkannya, semakin bertambah pula imannya. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Iman itu 73 lebih atau 63 lebih cabang. Yang tertinggi ialah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu untuk berbuat jelek. Termasuk salah satu cabang keimanan. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Adapun lafadz milik Imam Bukhari disebutkan dengan tegas, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, jadi iman itu antara 73 lebih, ya, antara 63 sampai 73 cabang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu tidak semata-mata keyakinan dalam hati, tapi juga ada amal nyata. Amal-amal zahir termasuk bagian dari keimanan, seperti ucapan la ilaha illallah kan dengan lisan, termasuk keimanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk bentuk apa ini? Keimanan. Inilah dalil Ahlussunnah wal Jamaah tentang pengertian iman. Itu ialah keyakinan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan ditindaklanjuti dengan melakukan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka dari kalangan orang-orang yang sesat dalam masalah keimanan, iman itu hanya keyakinan di hati saja. Ucapan mereka ini jelas bertolak belakang dengan hadis ini. Menurut mereka berarti menyingkirkan gangguan dari jalan tidak termasuk bagian keimanan, karena keimanan itu menurut mereka cuma keyakinan di hati saja. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faidah tentang keutamaan tauhid secara khusus dalam membentuk keimanan seseorang. Jadi apabila kita menginginkan iman kita ini kuat, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah melaksanakan cabang keimanan yang tertinggi, yakni tauhid,
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tauhid orang kalau sudah betul dan bagus dan kuat, maka untuk melakukan cabang-cabang keimanan yang lainnya itu gampang. Tapi kalau tauhidnya lembek, kropos, tidak tangguh, maka untuk melaksanakan cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak kuat. Nah, ini penting. Jadi jangan meremehkan pelajaran-pelajaran tauhid, karena itu mengingatkan kita untuk senantiasa mempunyai keyakinan yang tangguh didasari dengan ilmu yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Wallahu ta'ala bissawab. Yang terakhir, Al-Haditsus Samanun, hadis yang ke-80. Taklimu wahi li ibadihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan berfirman langsung di hadapan semua hambanya. An Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, illa sayukallimuhu rabbuh. Setiap dari kalian pasti akan diajak dialog oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Antara Allah dan antara hambanya tidak ada penerjemahnya. Langsung. Allah Ta'ala bersawab dengan bahasa apa nanti. Nah, ya. Fayanzuru aymana minhu. Fala yara illa ma qaddam. Wa yanzur as'ama minhu. Fala yara illa ma qaddam. Wa yanzur baina yadayhi. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajh. Ketika diajak dialog oleh Allah, hamba tadi itu melihat ke arah kanan. Dia tidak melihat kecuali amal-amal yang dulu dilakukannya, yang baik-baik. Banyak ya banyak, sedikit ya sedikit. Ya. Ketika dia melihat di sebelah kiri, tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukannya dulu berupa kejahatan. Kalau banyak ya banyak, sedikit-sedikit ya. Ketika melihat di depan, nah, yang dilihat itu dia neraka di pelupuk matanya, persis di depan muka wajahnya. Neraka, ini neraka. Nah, barakallahu fikum. Melihat amal kebaikannya dikit, amal kejelekannya banyak, depannya lihat neraka, ya sudah, nggak bisa berkata apa-apa kecuali pasrah. Nah, fattaqun nar, maka hati-hatilah kalian dari neraka, walau bisik kita walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan kalau tidak bisa berinfak walaupun separuh kurma, maka setidaknya dengan ucapan yang baik. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, terdapat sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, apa saja, nah, di mana saja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tentunya ucapan Allah tidak sama dengan ucapan hamba. Kadzalika. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa dialog antara Allah dengan semua hamba pada hari itu, nah, termasuk sesuatu yang pasti terjadi.
Tidak ada penerjemahnya. Langsung. Kalau yang diajak dialog ialah kaum muslimin, mukminin, muttaqin, maka dialognya ialah dialog penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang diajak dialog ialah kafirin, munafikin, fasiqin, maka dialognya adalah dialog apa ini? Penghinaan. Naam. Barakallahu fikum. Tapi ada juga yang tidak diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penghinaan yang lebih daripada yang diajak dialog dengan dihina. Di antaranya ialah Syekhun Zani. Orang yang sudah tua tapi senang zina. Hail mustakbir, miskin tapi sombong. Yang ketiga, musbil izar, orang yang musbil, mengulurkan sarungnya, sirwalnya, jubahnya, atau celananya sampai menutup mata kaki. Termasuk pihak yang Allah tidak mengajak dialog besok hari kiamat sebagai penghinaan khusus untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa untuk menyelamatkan diri kita dari neraka, di antara caranya ialah memperbanyak sedekah. Sedekah itu bisa menyebabkan orang itu terhindar dari azab neraka. Banyak sedekah, banyak memberi orang, ya, walaupun separuh kurma. Nah, dan di antara cara supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala ialah kalimah thayyibah. Ucapan kita itu ialah ucapan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi prinsip bicara yang baik, kalau enggak bisa diam, itu termasuk prinsip yang menyebabkan orang itu selamat dari apa ini? Azab neraka. Naam. Wal-iyadu billah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah hadis yang ke-81 dan seterusnya akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.